CapCut adalah aplikasi editing yang paling gampang dioperasikan, bahkan hanya menggunakan handphone saja. Di video ini saya akan memberikan semua informasi yang kamu perlukan mengenai CapCut ini untuk pembuatan sebuah konten. Dan tentunya hanya menggunakan sebuah handphone saja untuk proses pengeditannya. Apa saja yang akan kita pelajari di video ini? Yang pertama adalah pengenalan mengenai dashboard dan juga semua fitur yang ada di CapCut Mobile ini. Yang kedua, saya akan memperlihatkan step by step cara menggunakan CapCut dari awal. Nah, di sini maksudnya begini ya. Saya akan melakukan proses syuting. Di tangan saya sekarang ada. Kemudian saya akan melakukan proses editing, memperbaiki suaranya agar lebih jelas ya. Sampai video tersebut layak untuk diposting di sosial media atau bahkan di YouTube. Nah, di sini kamu akan tahu nih bagaimana behind the scenes dari sebuah video. Kalian, video ini dibuat seperti biasa. Saya jamin kamu akan bisa menggunakan CapCut setelah menonton video ini sampai selesai. Di sini kita langsung saja masuk ke aplikasi dari CapCut-nya ya. Nah, saya asumsikan kamu sudah bisa menginstal sendiri ya CapCut yang terdapat di Play Store yang ada di handphone kamu. Jadi kita masuk ke aplikasi CapCut-nya. Nah, di sini kita akan diberikan tampilan dari dashboard luarnya. Sebetulnya tidak ada sih istilah mengenai dashboard luar atau dashboard dalam. Nah, hanya saja saya menggunakan istilah ini untuk mempermudah saya dalam proses penjelasan saya untuk video saya kali ini. Nah, apa saja yang ada di dashboard luar ini? Saya membagi dashboard luar ini menjadi tiga tempat ya. Jadi ada bagian atas, kemudian bagian tengah, kemudian ada bagian bawah. Jadi masing-masing dari area ini apa saja gunanya? Nah, kita akan bahas ya. Kita melihat di bagian atas di sebelah kiri ada tulisan Pro. Nah, di situ kita bisa mengkliknya dan melihat ada penawaran mengenai bergabung menjadi member CapCut Pro. Nah, di sini kalau kamu ingin mendaftar menjadi member yang sifatnya Pro, kamu bisa langsung mendaftarnya di bagian menu di sebelah ini ya. Nah, kemudian ada ikon dari kaca pembesar. Nah, di sini kita akan melihat banyak sekali template yang sudah dibuat oleh member-member lain yang menjadi konten kreator yang ada di dalam CapCut Pro ini. Nah, kita bisa menggunakan template yang sudah mereka sediakan sesuai dengan format editing yang sudah mereka ciptakan ya. Jadi di sini kita ikut dengan format editing orang lain yang istilahnya sudah diciptakan mereka lah untuk membuat video pendek biasanya atau video jedak-jeduk. Nah, kemudian di area tengah dari dashboard ini kita melihat ada tanda plus yang bertuliskan proyek baru. Ini adalah step awal kita untuk masuk ke proses editing. Nah, sebelum kita mengklik ya, karena saya ingin menjelaskan bagian dashboard yang lain, maka kita akan skip saja dulu bagian ini ya. Nah, karena saya akan memperkenalkan fitur-fitur yang ada di bawah dari proyek baru ini. Di bagian bawah ini itu adalah pintasannya atau jalan cepat agar kita masuk ke proses editing secara langsung. Saya ambil salah satu contohnya adalah langsung masuk ke keterangan otomatis. Jadi saya klik keterangan otomatis di sini dan memilih salah satu dari video yang ada ini, kemudian menambahkannya dengan tombol yang ada di bawah ini. Nah, otomatis CapCut akan memberikan subtitle atau teks secara otomatis di video yang sudah kita pilih. Jadi itu bedanya dengan proyek baru yang ada di atasnya ya. Jadi sifatnya CapCut langsung memberikan fitur dari keterangan otomatis ketika kita masuk lewat jalur ini tadi. Di bawah dari pintasan ini ada beberapa gambar yang bertuliskan proyek. Disinilah tempat video kita itu disimpan ya. Nah, jadi misalkan saya melakukan proses editing di handphone saya dan handphone saya itu dalam keadaan lowbat dan mati, dia otomatis akan tersimpan di sini. Atau saya ingin memulai kembali pekerjaan saya, jadi saya cukup mencarinya di bagian proyek ini. Jadi itu adalah bagian proyek yang ada di dashboard ini ya.
Kemudian di tools bar paling bawah ada profil saya. Jadi ada tambahan informasi mengenai akun saya yang ada di dalam sini. Kemudian di sebelahnya ada pustaka yang menampilkan isi dari galeri yang ada di handphone saya. Nah, jadi kalau saya ingin memulai editing, bisa juga dari area ini. Jadi itu adalah fungsi dari pustaka yang berlambangkan icon folder ini. Kemudian kita ke template sebelahnya. Nah, ini adalah bagian template yang hampir sama seperti kaca pembesar yang saya sudah jelaskan di awal tadi ya. Jadi kita hanya bisa mengikuti format editing dari orang lain dan memasukkan materi-materi video kita untuk dijadikan sebuah konten. Nah, hanya saja di sini kekurangannya adalah kita ngikut selera orang lain dalam proses editing ini. Nah, di bagian edit ini adalah bagian beranda atau bagian home dari dashboard luar itu sendiri. Jadi itu adalah fungsi keseluruhan dari dashboard luar ini. Nah, karena kita ingin melakukan proses editing, maka kita akan mengklik bagian kotak biru yang sudah saya jelaskan tadi sebagai awal dari proses editing kita. Nah, di sini kita akan disodorkan video dan juga foto-foto dari isi galeri kita. Saya akan pilih salah satu dari video yang sudah tersedia di dalam galeri ini untuk menjadi bahan editing saya ya. Nah, kemudian saya klik tambahkan di sini. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard dalam dari CapCut ini ya. Nah, di sini saya juga membaginya menjadi 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian tengah, dan juga bagian bawah karena fungsinya memiliki fungsinya masing-masing. Nah, di bagian atas ada tulisan UHD AI. Nah, ini adalah kualitas dari video yang kita rasa sudah selesai melewati proses editing ini ya. Jadi itu adalah fungsi UHD AI ini. Nah, begitu juga dengan tombol ekspor yang ada di sampingnya. Jadi ini adalah proses akhir dari proses editing kita jika editing kita itu sudah selesai. Nah, kemudian di bagian bawahnya ada jendela preview atau jendela pratinjau. Disinilah kita melihat hasil editing kita secara real, secara real time. Apapun video yang kita masukkan akan tampil di jendela preview ini. Jadi seperti itu. Misalkan saya tambahkan teks di bagian sini, maka dia akan muncul teks juga di sebelah sini. Di bawah jendela preview ini, kita melihat ada beberapa icon. Yang pertama, preview secara full. Jadi kalau kita ingin melihat secara full, kita bisa menekan tombol yang kotak ini ya, yang ada panah-panah ini. Kemudian untuk mengembalikannya, kita tinggal tekan lagi icon yang ada di bawah ini tadi. Jadi seperti itu gunanya. Kemudian yang di paling tengah, itu adalah bagian play atau bagian pause. Biasanya untuk melihat hasil setelah proses editing ya, saya gunakan ini. Kemudian ada bagian on. Nah, ini akan terlihat ketika kita sudah mulai editing nanti ya. Jadi kelihatan di situ fungsinya apa. Karena sulit juga untuk menjelaskan dari tombol on dan off yang ada ini ya. Kemudian di sebelahnya ada tombol undo dan redo. Jadi kalau misalkan kita melakukan kesalahan yang tidak disengaja, kita bisa memanfaatkan tombol undo ini. Nah, di bagian tengah dari dashboard ini ada bagian timeline. Nah, ini adalah jantung dari proses editing kita. Jadi semua audio, teks, dan efek akan muncul di sini secara berurutan. Misalkan saya menambahkan teks di sini, dia akan muncul seperti ini ya. Nah, di dalam timeline ini. Begitu juga dengan preview di atasnya, sesuai dengan apa yang ada di timeline ini. Nah, kemudian fungsi dari tombol plus yang ada di sebelah ini untuk menambahkan video atau foto lain yang ingin kita buat ke dalam bahan editing kita. Itu adalah keseluruhan dari bagian tengah. Kemudian kita akan ke bagian bawah yang menurut saya cukup penting untuk dijelaskan juga. Di bagian bawah ini disebut juga sebagai tools bar ya. Ini berisi semua tools editing yang akan kita gunakan untuk proses editing kita. Nah, perhatikan ya, saya akan mengklik video yang ada di timeline ini. Contohnya seperti ini. Saya tambahkan satu foto lagi. Seperti ini.
Nah, kalau saya mengklik satu video seperti ini, maka fungsional dari toolbar yang ada di bawah hanya berlaku untuk video yang barusan saya klik tadi ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Misalkan saya mengklik yang ada di samping ini, maka toolbar yang ada di bawah ini hanya berlaku untuk video atau foto yang barusan saya klik itu tadi. Nah, kalau kita tidak mengklik atau meng-highlight salah satu dari video yang ada di atas, maka toolbar yang ada di bawah ini berfungsi secara keseluruhan untuk seluruh video. Misalkan saya tambahkan sebuah efek video seperti ini. Nah, maka keseluruhan dari video yang ada di atas juga teredit ya. Nah, jadi seperti itu perbedaan dari toolbar yang ada di bawah jika kita tidak meng-highlight atau menyoroti salah satu dari video yang ada di atas. Jadi ini pengenalan singkat dari dashboard luar dan dashboard dalam yang ada di CapCut. Kita akan mencoba mengedit video yang barusan sudah saya tag ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap praktek dari editing yang akan kita pelajari di video ini ya. Nah, saya menyebutnya editing A-roll dasar. A-roll ini adalah footage utama yang kita miliki ya. Biasanya berisi narasi atau omongan atau obrolan utama dari video kita. Nah, tadi siang saya melakukan syuting dengan materi yang cukup simpel ya, karena di sini yang kita butuhkan adalah bagaimana cara mempraktekkan dari proses editing yang ingin kita lakukan di video ini. Jadi di video tersebut saya memberikan tutorial mengenai bagaimana cara mengenakan sepatu dengan cara yang baik ya, dengan cara 3 step. Nah, bagaimana cara kita membuat A-roll tersebut rapi dan terlihat profesional? Di video ini kita akan mempraktekannya secara bareng ya. Hal-hal apa yang perlu kita perhatikan pada saat kita ingin melakukan editing A-roll ini agar memiliki narasi yang jelas. Kita langsung praktek aja ya. Nah, sekarang saya sudah membuka aplikasi dari CapCut ini. Dan kita pilih video yang sudah kita lakukan syuting sebelumnya. Nah, setelah kita mendapatkan videonya, baru kita tambahkan dan masukkan ke dashboard dalam dari CapCut ini. Nah, ini penting ya. Sebelum kita melakukan yang namanya editing, kita harus memilih rasio aspek terlebih dahulu. Ingin kemana video yang ingin kita editing ini? Apakah ingin ke TikTok atau ke YouTube? Karena rasio aspek ini tempat kita untuk memilih ukurannya ya. Jadi di sini tertera 9:16 itu untuk TikTok dan 16:9 itu untuk YouTube. Nah, di sini tertera tulisannya juga untuk Instagram dan platform lainnya. Jadi karena ini untuk YouTube, jadi saya pilih 16:9. Jadi itu adalah step pertama pada saat kita ingin melakukan editing yang ada di A-roll ini. Nah, kemudian siang tadi ya, saya itu melakukan syuting itu tanpa menggunakan mikrofon. Nah, jadi kemungkinan akan ada noise yang masuk ketika saya melakukan proses pengambilan gambar atau proses syuting. Nah, kali ini kita akan mendengarkan ya seperti apa hasil dari proses syuting yang sudah saya lakukan. Di tangan saya sekarang ada kaos kaki dan juga ada sepatunya ya. Jadi saya akan Oke, jadi seperti itu adalah hasil suara dari proses syuting yang saya lakukan. Di tahap pertama yang kita lakukan adalah soroti dulu ya klip yang ingin kita perbaiki suaranya. Kemudian sempurnakan suara. Nah, ini adalah kelebihan dari fitur Pro. Jadi tanpa mikrofon kita bisa membuat suaranya jadi lebih jernih. Jadi kita aktifkan fitur Pro ini. Nah, setelah saya melakukan penyempurnaan suara, kita bisa membedakan hasil dari suaranya ya. Di tangan saya sekarang ada kaos kaki dan juga ada sepatunya. Nah, jadi itu kualitas suara dari penyempurnaan suara yang sudah
kita lakukan pada CapCut Mobile ini. Kemudian, kalau misalkan kamu ingin merubah warnanya, ubahlah di awal dari sebelum kamu melakukan pemotongan-pemotongan pada percakapan yang salah ya. Jadi, untuk melakukan perbaikan suara dan perubahan warna atau misalnya kamu ingin kelihatan looks-nya lebih sinematik, lakukan di awal saja daripada nanti kalau sudah terpotong-potong maka susah untuk kita mewarnai dari video tersebut secara konsisten ya. Nah, di kali ini saya tidak memberikan warna supaya terlihat sinematik karena yang saya ingin fokuskan adalah editing basicnya saja seperti trim atau pemotongan, proses-proses lain yang sifatnya basic. Jadi karena ini masuk ke bagian pemotongan, perlu untuk saya menjelaskan sekali lagi ya mengenai ngapain mengedit dari roll ini. Yang pertama ya, tujuan kita dalam pengeditan roll ini adalah menyusun ulang narasi agar lebih jelas, padat, dan mudah dipahami oleh audiens kita. Jadi langkah apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki narasi kita agar jauh lebih padat dari sebelumnya dan tidak bertele-tele. Yang pertama adalah memotong bagian yang tidak penting seperti cuplikan awal dan juga cuplikan akhir. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kita menekan tombol rekam pada saat kita ingin memulai syuting, hal tersebut kan kita hapus ya, karena itu tidak penting untuk penonton kita. Dan juga di bagian akhir dari syuting kita, di situ akan terlihat juga adegan ketika kita mematikan tombol rekam. Jadi di bagian awal dan akhir, kita akan membuangnya dengan cara memotong bagian yang tidak penting itu. Kemudian setelah bagian awal dan akhir sudah kita potong, kita akan memperbaiki tengah dari video yang ada. Nah, apa saja yang akan kita potong? Yang pertama adalah jeda yang terlalu panjang atau yang tidak perlu ya. Kemudian yang kedua adalah memotong kesalahan dalam berbicara, seperti pengulangan kata atau kalimat yang tidak selesai atau intonasi yang kurang pas, agar tidak membingungkan ya dari penonton kita pada saat menikmati video kita. Kemudian yang terakhir adalah memotong penjelasan yang berulang atau dianggap tidak memberikan value atau nilai tambah pada video kita. Jadi itu adalah tujuan utama dari perbaikan error yang akan kita lakukan selain kita memperhatikan audio dan juga kualitas warna dari error kita. Jadi itu yang mestinya kita perhatikan terlebih dahulu ya. Jadi tools yang akan banyak kita gunakan di sesi ini atau segmen ini adalah tombol bagi dan juga tombol hapus. Jadi perhatikan cara menghapus dari video yang tidak penting itu. Kita langsung saja ke tahap prakteknya ya. Oke, saya akan menunjukkan bagian awal dari video saya sebelum dipotong ya. Jadi saya langsung play. Di tangan saya sekarang ada kaos kaki dan juga ada sepatunya ya. Jadi saya akan itu adalah bagian sebelum dipotong ya. Nah, sekarang saya ingin memotong bagian yang perlu dihapus. Di tangan saya sekarang ada. Nah, sekarang perhatikan ya. Nah, saya klik terlebih dahulu klip yang ingin saya potong. Nah, ya, kemudian langkah yang kedua, klik bagi di sebelah kiri bawah di bagian toolbar. Nah, karena saya ingin menghapus di bagian awal ini, yang di bagian sini, maka otomatis klip inilah yang akan saya soroti. Nah, yang akan saya klik ya. Dan ketika sudah saya soroti atau saya klik, baru saya tekan tombol sampah di bagian kanan bawah. Nah, jadi itu adalah bagaimana cara memotong video di bagian awal. Ini adalah bagian akhir dari video yang sudah saya buat ya. Jadi untuk bisa membedakan
sebelum dan sesudahnya, saya akan coba memutar video sebelum saya memotong menggunakan fitur potong agar lebih jelas perbedaannya seperti apa. Jadi seperti itu tutorial dari bagaimana cara mengikat tali sepatu atau memasang tali sepatu dengan benar. Nah, di bagian inilah yang akan kita potong setelah kalimat penutup yang saya sampaikan ya. Coba saya ulang lagi. Cara mengikat tali sepatu atau memasang tali sepatu dengan benar. Oke, kita stopkan, kita pause menggunakan tombol play dan pause. Kemudian sesuaikan dengan menit yang ada, kita bisa geser-geser seperti ini. Kalau sudah pas, baru kita soroti. Saya klik, kemudian di sebelah kiri bawah ada tombol bagi. Saya klik tombol bagi. Nah, karena saya ingin memotong di bagian akhir, di bagian ini ya, maka otomatis saya akan meng-highlightnya dengan cara mengkliknya. Dan kemudian langkah terakhir adalah menekan tombol hapus di bagian kanan bawah dengan ikon bak sampah. Saya klik hapus ya. Jadi seperti ini hasilnya. Bagaimana cara mengikat tali sepatu atau memasang tali sepatu dengan benar. Nah, jadi itu adalah beda dari sebelum atau sesudah dihapusnya video yang tidak penting di bagian pembuka dan juga bagian belakang. Nah, kalau tadi kita sudah memotong bagian awal dan bagian akhir dari video. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya memotong di bagian pertengahan dari video saya. Nah, tapi cara ini agak sedikit berbeda dari dua cara di awal tadi ya. Jadi agak sedikit lebih teliti untuk memilih bagian mana yang harus dipotong. Di hadapan kita ada video error yang mengatakan di tangan saya ada sepasang kaos kaki. Nah, hanya saja saya mengulangi kalimat itu sebanyak 2 kali. Nah, tujuan saya adalah menghapus bagian yang kedua agar kalimat tersebut hanya terdengar sekali dan narasi menjadi lebih ringkas. Jadi itu adalah tujuan dari pemotongan yang ada di bagian tengah dari video ini ya. Ini berlaku juga untuk jeda, kemudian sesuatu yang bertele-tele, kemudian bagian lain yang tidak kita inginkan masuk ke dalam video ini ya, khususnya yang ada di bagian tengah-tengah. Jadi bagaimana caranya untuk memotongnya? Caranya adalah seperti ini ya. Putar dulu videonya sampai kita menemukan bagian yang ingin kita hapus. Sekarang di tangan saya ada sepasang kaos kaki. Sekarang di tangan saya terdapat sepasang kaos. Oke. Di sini kedengaran ya bahwa saya menyebutkan di tangan saya ada sepasang kaos kaki sebanyak 2 kali. Kita perhatikan timeline yang berwarna putih ini ya. Letaknya di mana? Karena peletakan yang harus pas itu adalah garis timeline yang berwarna putih ini. Jadi kita ulangi sekali lagi. Sekarang di tangan saya ada sepasang kaos kaki. Sekarang di tangan kita sesuaikan ya, karena sudah mulai masuk di bagian yang salah. Yang harus kita lakukan adalah klik klip yang ingin kita potong ya, tentunya seperti itu. Kemudian lakukan bagi di awal kalimat pengulangan yang kedua. Nah, kemudian kita play sedikit. Sekarang di tangan saya terdapat sepasang kaos kaki dan juga sepatu. Nah, di tutorial kali ini, sampai situ ya. Dan ini adalah bagian akhirnya. Nah, baru kita tekan bagi di situ. Oke, ini adalah bagian terakhir dari letak kesalahannya. Kita cek apakah betul ini adalah bagian yang ingin kita hapus. Sekarang di tangan saya terdapat sepasang kaos kaki dan juga sepatu.
Nah, di tutorial kali ini, ini sudah positif adalah bagian yang ingin kita hapus ya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah mengklik bagian yang ingin kita hapus, kemudian tekan tombol bak sampah atau hapus ini di sebelah kanan bagian bawah. Nah, jadi seperti itu ya. Sekarang kita coba ulang videonya. Sekarang di tangan saya ada sepasang kaos kaki. Kali ini saya akan mempraktekkan. Nah, jadi sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Jadi itu yang saya maksud untuk menghapus bagian yang tidak penting, termasuk jeda, termasuk apapun yang akan mengganggu narasi kita menjadi tidak jelas. Jadi itu adalah cara bagaimana menghapus video di bagian tengah. Jadi ini adalah hasil dari editing yang kita lakukan. Di tangan saya sekarang ada kaos kaki dan juga ada sepatunya ya. Jadi saya akan mempraktekkan bagaimana cara memasang kaos kaki, kemudian sepatu, dan juga mengikat tali sepatu. Di langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasang kaos kaki ini ke kaki kita terlebih dahulu sebelum kita memasang sepatunya. Nah, kemudian setelah selesai memasang kaos kaki, kita akan memasang sepatu ini ke kaki kita. Baru kita memasang tali sepatu agar sepatu tersebut tidak gampang lepas dari kaki kita. Jadi seperti itu tutorial dari bagaimana cara memasang tali sepatu dengan benar. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap B-roll dari video kita ya. Nah, kalau tadi kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita yaitu merapikan e-roll, sekarang kita akan masuk ke bagian e-rollnya. Jadi sebelum kita masuk ke prakteknya ya, kita harus perlu tahu dulu bahwa B-roll itu apa sih? B-roll adalah video tambahan yang dipakai untuk memperkuat narasi utama yang sudah kita buat tadi ya. Nah, jadi biasanya ditaruh di atas footage utama kita atau e-roll tadi ya. Jadi narasi tetap jalan tapi visualnya diganti. Misalkan di video ini ya, saya sudah membuat 3 step cara memasang sepatu. Posisi B-roll yang akan masuk, yang pertama adalah ketika narasi menyebutkan memasang kaos kaki. Maka video yang akan masuk adalah video sedang memasang kaos kaki. Nah, begitu juga dengan step kedua ya. Ketika narasi menyebutkan memasang sepatu, video yang akan masuk adalah video sedang memasang sepatu. Begitu pula dengan narasi yang ketiga. Video yang akan masuk adalah video sedang mengikat tali sepatu. Yang perlu kita cari adalah timing di mana narasi menyebutkan memasang kaos kaki ya. Jadi kita play dulu. Nah, tepat di detik 20 ya. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengklik bagian overlay yang ada di toolbar bawah. Kita klik overlay, kemudian tambahkan overlay, kemudian cari video yang cocok sesuai dengan narasinya, kemudian tambahkan di bagian kanan bawah ini ya. Nah, sejajarkan. Kemudian kita coba play untuk meninjaunya. Oke, sudah pas ya. Kemudian baru kita masukkan footage atau B-roll yang kedua. Kemudian setelah selesai memasang kaos kaki, kita akan memasang sepatu ini. Nah, oke, sekarang kita akan memasukkan B-roll yang kedua, yaitu memasang sepatu. Tekan toolbar yang ada di bawah, kemudian cari videonya, kemudian tambahkan di kanan bawah. Sesuaikan besarnya agar tertutup e-rollnya, kemudian play dan tinjau hasilnya seperti apa. Sepatu ini ke kaki kita.
baru kita Oke, seperti itu ya. Kalau sudah pas, kita bagi, kemudian potong sisanya. Step berikutnya adalah mengikat tali sepatu. Jadi otomatis video yang akan masuk adalah adegan ketika video tersebut sedang mengikat tali sepatu. Klik overlay di bagian bawah, kemudian tambahkan overlay. Nah, sekarang kita klik di mana momen yang terkait dengan narasi tersebut ya, ketika mengikat tali sepatu. Kita klik videonya, kemudian tambah. Nah, kita cari dulu ya, sesuaikan dulu, cari dulu. Nah, itu dia ya. Kita bisa tinjau di layarnya dulu. Ini adalah momen ketika mengikat tali sepatu. Sejajarkan dengan timing ketika narasi menyebutkan mengikat tali sepatu. Kemudian kita tinjau apakah sudah pas atau belum. kita memasang tali sepatu agar sepatu tersebut tidak gampang lepas dari kaki kita. Jadi seperti Oke, kalau ada suara yang masuk ya, kita hapus suara dari B-roll-nya. Kemudian di bagian yang tidak perlunya bisa kita hapus dengan mengklik bagian icon di sebelah kanan bawah. Oke, jadi seperti itu cara memasukkan 3 B-roll di dalam video e-roll kita yang sudah kita buat sebelumnya ya. Untuk menambahkan teks, kita tidak perlu mengklik salah satu dari klip yang ada di timeline ini ya. Nah, sebagai contoh, nah kan kelihatan kan ya, kita tidak ada menyoroti salah satu klip yang ada di timeline ini. Nah, kalau saya klik lagi ya klipnya, maka teks yang tadi itu akan hilang. Jadi itu yang saya maksud di awal tadi ya. Kita kembalikan, klik asal aja. Nah, kemudian kita buat teks di sini. Jadi tinggal kita klik A+ di sini. Nah, baru kita masukkan apa yang ingin kita tulis. Sepatu. Nah, cari font yang sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan memilih yang ini ya. Nah, di tangan saya sekarang ada kaos kaki. kita pilih di mana tempat yang kita inginkan. Saya ingin di tengah-tengah sini. Nah, kemudian tarik sampai mana kita ingin tulisan atau teks tersebut hilang ya, sesuai dengan keinginan kita. Kita cek. Di tangan saya sekarang ada kaos kaki dan juga ada sepatunya ya. Jadi saya akan mempraktekkan bagaimana cara memasang kaos kaki, kemudian sepatu, dan juga mengikat tali sepatu. Di langkah pertama yang harus Oke, sudah pas ya. Kemudian kita tambahkan step 1, yaitu memasang kaos kaki. Caranya sama ya, dengan cara menambahkan teks. Nah, kita tulis ini memasang kaos kaki. Nah, agar berbeda ya. Jadi saya akan coba yang tidak menggunakan template dengan cara memilih font yang ada di sebelah tulisan template ini. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan font. Saya pilih yang ini aja dulu ya, yang bukan fitur Pro. Nah, jadi seperti itu. Kita kalau sudah pas, kita pilih centang. Kalau ingin menambahkan animasi atau apapun ya efeknya, kita boleh memilih ya di sini. Sebelum kita memilih centang yang ada di sini. Sekarang saya ingin memilih animasinya saja. Nah, animasi masuk sini. Kita bisa pilih mesin ketik. Nah, untuk memilih detik masuknya, ada tanda panah yang berwarna biru ini. Nah, di sini saya ingin memilih 0,5 detik saja untuk teks masuknya.
Dan ketika dia keluar, saya klik tulisan keluar di sini ya. Nah, ini berbagai macam efek atau animasi keluar dari teks yang kita buat tadi, yang sedang kita sorot. Saya pilih pudar keluar. Serah aja ya. Nah, di sini saya ambil durasi 0,5 second. Nah, seperti itu. Coba kita lihat seperti apa. Oh, rupanya kurang ya. Kita tambahkan di sini memasang kaos kaki. Nah, kalau ada kesalahan seperti ini, efeknya masih tetap ada ya. Nah, efek animasinya. Masih agak sedikit kependekan, jadi bisa kita perpanjang teksnya dengan cara menyeret seperti ini. Diseret kotaknya ya. Nah, jadi seperti itu, bisa kita perpanjang sedikit. Kita play. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasang kaos kaki ini ke kaki kita terlebih dahulu sebelum kita memasang sepatu. Oke, sudah pas. Kemudian agar lebih cepat ya, kita bisa memilih tools yang ada di bawah ini, kemudian klik duplikat. Nah, dia akan otomatis terduplikat. Kemudian kita geser di mana posisi dia memasang sepatu. Setelah selesai memasang kaos kaki, kita akan memasang sepatu ini. Nah, baru kita ubah isi dari teksnya ya. Dengan cara klik saja di sini. Klik 2 kali ya. Sebentar, saya praktekkan. Nah, dia akan muncul. Jadi di sini kita tinggal ubah saja 2 titik. Sepatu. Kita ganti sepatu. Kalau sudah pas menurut kita pilih centang. Kalau ingin mengubah, kita masih diberi kesempatan sebelum kita memilih centang ini ya. Jadi karena saya tidak ingin mengubah efek-efek lain dan ingin tetap menggunakan font yang ada, jadi saya langsung centang saja. Kita coba play. Kita akan memasang sepatu ini ke kaki kita. Dan kemudian setelah selesai memasangkan sepatu, baru kita memasang tali sepatu. Nah, karena sudah saatnya tali sepatu, jadi kita copy lagi seperti tadi untuk poin mengikat tali sepatu. Kita paskan ya. Oke. Klik 2 kali untuk mengubah. Nah, baru keluar. Tali sepatu ya. Nah, karena saya mengatakan ada stiker, jadi kita cari stiker yang cocok ya. Sebetulnya tidak ada sih yang cocok untuk dibuat stiker di sini, tapi karena kita ingin mempraktekkan, jadi saya buat saja stiker di sini ya, di tali sepatu ini saja. Nah, dengan cara memilih stiker yang ada di tools di bagian bawah ini. Nah, kemudian saya cari tanda panah agar sesuai dan relevan dengan video saya ini. Sekarang saya ingin memilih lingkaran bulat ini. Kemudian klik tanda centang.
Nah, tampilan di timeline itu akan seperti ini ya. Kalau stiker, agar tidak panjang, saya coba pendekkan saja teksnya. Nah, ini bisa digeser, tapi kita klik dulu, soroti dulu stikernya, set, terus kita paskan di sini. Nah, artinya kita menyoroti kegiatan pada saat mengikat tali sepatu. Nah, jadi seperti itu ya cara memasukkan stikernya. Kemudian kita akan lanjut ke memasukkan sound effect. Jadi di sini saya biasa memasukkan sound effect-nya seperti ini. Kita pilih panah yang ada di sebelah kiri ini. Nah, cari audio, kemudian cari efek suara. Nah, ini bintang. Cari di sini whoosh, nama efeknya. Nah, itu langsung keluar kan. Nah, jadi kita coba pilih ya. Oke, ini saya suka ya. Jadi pilih saja tanda plus di sebelah kanan ini yang berwarna biru. Nah, jadi tampilan dari sound effect itu seperti itu ya. Nah, kita coba upayakan pas sesuai dengan timeline yang ada pada teks. Teks itu yang berwarna oranye yang kecil ini ya. Jadi kalau merah itu b-roll, kalau oranye itu teks. Jadi kita paskan sesuai dengan teks pada saat keluar. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasang kaos kaki ini. Kayaknya kurang cocok ya. Kita pilih sound effect typewriter. Nah, atau typing keyboard ini. Oke. Sound effect ini bisa dipotong ya. Jadi untuk memotongnya kita soroti dulu yang mana yang ingin kita potong. Nah, sekarang yang typewriter itu tadi atau typing tadi itu ada di paling bawah, di bawah dari whoosh ini. Nah, jadi kita paskan ya. Kemudian kita bisa klik di bagian bagi ini. Nah, jadi seperti itu. Coba kita tes lagi. Adalah memasang. Kurang panjang, kita panjangkan. Nah, jadi sound effect itu bisa seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa mengecilkan volume dari sound effect-nya. Seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau sound effect-nya menurut kita sudah pas, jadi kita tinggal copy paste saja ya. Nah, ini saya copy paste juga untuk whoosh-nya ketika b-roll-nya masuk. Nah, seperti itu ya. Nah, sejajarkan dengan b-roll-nya masuk. Kemudian begitu juga dengan sound effect ketika teksnya masuk. Jadi kita bisa duplikatkan dan sesuaikan dengan teks yang ada ini tadi agar pas. Oke, cara memasukkan background di video kita adalah dengan cara mengklik suara ya. Di sebelah kiri di bagian toolbar. Nah, di sini kita akan disajikan musik-musik dari CapCut itu sendiri ya. Nah, tapi khawatir terkena copyright, jadi saya memilih musik yang sudah saya download sebelumnya dan tersimpan di handphone saya ini. Jadi saya klik di gambar folder ini ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian cari di perangkat yang bergambarkan folder di bagian tengah ini. Nah, jadi kita tinggal cari yang mana yang sudah kita download sebelumnya. Nah, di sini saya mengklik
Agua Kristalina ini. Kemudian buat tanda plus, klik tanda plus yang ada di sebelah kanan ini. Nah, dia akan masuk di timeline di bagian bawah dari sound effect ini. Jadi kita tinggal sesuaikan apakah volumenya tidak menutupi dari pembicaraan atau narasi yang sudah kita buat. Kita coba dengarkan. Nah, penyaringan kan ya. Jadi bagaimana cara mengecilkannya? Soroti dengan cara mengklik, kemudian klik bagian volumenya. Nah, kemudian kita tinggal perkecil sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Jadi kita tinggal sesuaikan dengan durasi video kita, yaitu roll tadi. Nah, pas di sini ya. Kita bisa geser-geser seperti itu. Nah, kemudian soroti background yang ada, bagi, terus hapus di bagian yang mana kita ingin hapus. Tentunya di sini ya, karena videonya sudah habis di sebelah sini. Jadi klik hapus di bagian tong sampah ini. Proses pengeditan kita sepertinya selesai ya, karena ini basic, jadi saya tidak ingin terlalu rumit dalam hal pengeditan. Kita tinggal pilih kualitas yang kita inginkan. Nah, di sini saya ingin memilih 1080p karena ingin menyajikannya ke dalam YouTube saya, dan saya akan pilih export. Oke, sebelum kita memutar video untuk melihat hasil finalnya seperti apa ya setelah saya melakukan ekspor, orang banyak ya bilang kalau misalkan editing menggunakan handphone ini praktis ya. Tapi yang lebih praktis menurut saya adalah editing menggunakan PC. Sekalipun rada-rada ribet di awal karena kita harus menguasai fitur apa yang ada di PC. Kemudian kita harus menyediakan waktu untuk melakukan proses editing karena kita harus menghidupkan laptop dan lain-lain. Tapi percaya ya, kalau durasi video kita itu 15-21 menit, PC jauh lebih unggul daripada handphone untuk segi kecepatan. Jadi jika kamu ingin belajar mengenai basic editing CapCut di PC atau laptop, subscribe channel ini agar kita bisa belajar di video berikutnya ya. Nah, sekarang kita akan lihat hasil dari proses editing yang kita lakukan. Di tangan saya sekarang ada kaos kaki dan juga ada sepatunya ya. Jadi saya akan mempraktekkan bagaimana cara memasang kaos kaki, kemudian sepatu, dan juga mengikat tali sepatu. Di langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasang kaos kaki ini ke kaki kita terlebih dahulu sebelum kita memasang sepatunya. Nah, kemudian setelah selesai memasang kaos kaki, kita akan memasang sepatu ini ke kaki kita. Baru kita memasang tali sepatu agar sepatu tersebut tidak gampang lepas dari kaki kita. Jadi seperti itu tutorial dari bagaimana cara memasang tali sepatu dengan benar.